Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi ya dalam rangka seperti biasa kita Selasa Jumat itu adalah iwir-iwir ya, dan dalam kesempatan ini kebetulan kita belum pernah menyambut gitu ya secara resmi Om Aldo ya, alhamdulillah, congratulations Om Aldo ya. Ya, sebagai minister tentang Jawa walaupun banyak trouble. Alhamdulillah bersyukur bahwa Om Aldo sebagai finisher selamat, aman, tetap strong ya. Mudah-mudahan juga pekerjaannya juga yang terhutang bisa dilunasi. Kita terus terang sempat tidak tidur kepada detik-detik terakhir. Ini ikut atau enggak dari beliaunya sendiri? Waduh, Pak Haji, kan saya ini bimbang nih mau ikut atau enggaknya gitu ya, bentang jauh. Ya. Tapi akhirnya pada detik terakhir akhirnya bisa, dan alhamdulillah saya juga sama Om Acep, sama Sofian, sama Iki bisa nganter ya, berangkat itu berangkat. Alhamdulillah bisa masih ketemu Om Aldo. Nah, dalam kesempatan ini Om Aldo, kita teman-teman ini ya mau sharing-sharing sedikit lah gitu kan. Kan Om Aldo barangkali teman-teman di sini semua terinspirasi gitu ya atas pengalamannya Om Aldo di lapangan ikut bentang Jawa. Barangkali teman-teman juga asik juga nih, tahun depan lah gue ikut nih. Apa sih semenjak masuk ke GRIP, apa udah punya rencana ikut bentang Jawa, atau memang sebelum-sebelumnya tuh sebelum masuk ke GRIP ini emang udah punya rencana ikut bentang Jawa gitu kan? Karena bentang Jawa ini kan benar-benar satu event yang di Indonesia ini yang betul-betul paling wah gitu ya. Wah, dia hadiah nggak ini, cuman kebanggaan, proud dia jadi kebanggaan di diri sendiri itu juga sangat nggak bisa dinilai lah Om ya. Nah, itu pertanyaan saya, apa sebelum ke GRIP ini apa sudah punya rencana tentang Jawa, atau setelah di GRIP terus latihan, terus ya sharing-sharing lah. Apa sih sebetulnya motivasi Om Aldo itu ikut tentang Jawa? Silakan Om Aldo. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Haji, ini saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dan saudara-saudara dari GRIP, Pak Haji, Om Ari, Om Tio, Om Sony, Om Ari, dan semuanya lah, atas dukungannya, atensinya, doanya, terutama sepanjang dari masa latihan, bahkan terus sebelum start sampai jalannya bentang Jawa ini, sampai pada akhirnya alhamdulillah saya bisa finish walaupun dengan segala permasalahannya di jalan. Hampir saya juga nggak percaya masih ada COD, tapi alhamdulillah mungkin atas izin Allah juga, amin, bisa tercapai semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman. Untuk menjawab tanya Pak Haji, sebenarnya intinya alasannya apa sih gitu ya ikut bentang Jawa dan sejak kapan gitu ya Om? Sebetulnya ini tuh impian sejak saya pertama kali naik sepeda Om. Jadi naik sepeda dari dulu tuh udah dari pandemi sebetulnya udah mulai naik sepeda Pak Haji, tapi nggak yang seneng sepeda. Ada sepeda bapak, MTB, trail, OS, tuh saya ingat banget 3.5 berat banget, khusus tapi dipaksa buat jalan raya. Gitu. Nah, saya coba kayaknya enak gitu. Cuman habis itu karena mungkin kesibukan, akhirnya saya nggak sepedaan lagi. Terus pada akhirnya tiba-tiba waktu itu kantor modenya hybrid dengan hanya satu hari masuk ke kantor, sehingga 4 hari itu saya nggak ada kegiatan kan, dan kerjaan lagi waktu itu lagi low gitu. Nah akhirnya saya bingung ngapain. Akhirnya saya belilah Sally waktu itu. Saya beli Sally, saya coba keliling, kok makin enak Pak Haji. Nah pas saya main Sally itu lah, saya mulai lihat YouTube gitu, gimana sih cara sepeda yang baik.
Sampai tiba-tiba di YouTube tuh muncul ada event namanya Bentang Jawa. Tahun berapa tuh? Ini tahun 2023 awal bahkan. 2002 akhir atau 2023 awal. Kebetulan dia juga mekanik home service. Nah, orangnya ada di sini. Ini aneh di guru pertama saya. Yang nyemplungin saya pada akhirnya itu benar-benar sampai kegilaan kali ya, bukan seneng lagi kegilaan sepeda. Mungkin Om Asep saksinya tuh. Ada sepeda ganti-ganti kalau dalam sebulan bisa 4 kali ganti sepeda. Bukan nanti yang nyaman sepeda, beli sepeda tuh bertambah. Ini biang. Akhirnya dari situ kenal Om Asep makin jauh, saya makin tontonin lagi tuh video tentang Jawa ini. Terus ketemu lagi video tentang Audax, tapi menurut saya tapi kayaknya ini tentang Jawa nih yang paling bagus nih orang ini. Gimana caranya nih saya bisa ikutin nih? Oh ternyata diseleksi. Wah makin down Pak Haji. Pas ini wah diseleksi kayak sekarang belum deh, mungkin latihan dulu kayaknya. Yang bikin down yang kedua, ternyata biaya pendaftarannya mahal banget Pak Haji. Berapa nih kemarin? 3 juta Pak Haji. Wah makin gak ini juga waktu itu kan ngomongnya wah mahal banget nih. Oh udahlah, ngapain dikit-dikit sekarang kalau nonton itu tapi gimana ya caranya bisa tapi sambil latihan terus kan. Nah semenjak saat itu udah kepikiran mulai nabung Pak Haji. Baik nabung jam terbang supaya keliling gitu ya, sama nabung juga buat ikut event lah. Nah akhirnya udah targetnya tuh gimana caranya saya bisa ikut tanggung jawab. Padahal waktu itu sepeda kan juga belum jauh aja. Iya. Wah akhirnya udah mulai dari saya diskusi sama Mas Ev, 200 dulu bro, 100 dulu, segala macam persis kayak tadi malam kemarin cerita. Maaf nih saya potong nih. Ya. Waktu kemarin sebelum punya RB itu kan pakai sepeda apa tuh? Semua tadi saya cobain Sally. Nah, yang kesini pertama kayak apa namanya? Marin. Ya, itu juga artinya kan pertama-tama saya lihat ya belum panter-panter banget gitu kan ya malahan latihan ini. Terus ente ini beruntung. Ya, artinya ada teman kita nih yang namanya Om Daldi, itu udah berapa kali? Dua kali itu gagal terus. Nah, Anda ini pertama ini langsung lolos. Alhamdulillah berkah ya. Alhamdulillah. Lanjut. Ya. Betul Pak Haji. Ya udah ini latihan tuh Pak Haji ya. Sejak kapan kalau ditanya sejak kapan dari semenjak pas nyemplung sepeda gara-gara YouTube itulah. Gitu. Cuma memang pas kebetulan cuma kelupaan habis itu kelupaan tuh main sepedaan aja, tapi tetap tuh pikiran saya adalah gimana caranya saya bisa lolos di seleksi Bentang Jawa kan. Ultra ya? Iya, ultra emang aimnya ke sana karena kalau untuk race jangka pendek mungkin saya nggak sekuat Om Kaono atau Supian kali ya, yang memang kelihatannya ya. Tapi waktu saya ngikutin waktu hari pertama itu KM berapa sampai sore gitu ya waktu itu ya. Nah itu Om Aldo tuh sempat ngilang gitu ya. Iya. Itu kira-kira hari pertama itu mana plong gitu kok Om Aldo ada lagi tapi di belakang gitu loh. Iya. Itu kira-kira kenapa tuh? Nah, oke Pak Haji, hari pertama itu semua peserta masih rapat-rapat tumpuk-tumpukan. Nah, saya ngikutin Om Egy karena pikiran saya pertama, ini jujur aja pikiran saya pertama, wah kalau saya ikut Om Egy, saya bakal masuk vlognya nih. Wah, teman-teman senang pasti ngeliat saya di makanya saya ikutin Om Egy. Karena di belakang kan Pak Haji, jadi sebetulnya nggak perlu effort. Jadi kalau dilihat itu saya itu di belakang, saya nggak pernah di depan, belakang, samping, karena sembari nyari dan kayaknya panitia nggak akan mungkin mendis, karena posisinya kita memang sulit untuk menghindari itu karena masih awal. Kalau kita mau kencang, kita nggak mungkin lebih kencang dari Stephen Lane. Kalau saya mau pancal, saya nggak mungkin lebih kencang dari Cory kan. Yang ada, saya ngerem ke belakang. Kalau ngerem ke belakang, otomatis kita kesalip-salip kan. Ya udah, yang ada adalah bertahan di posisi pace kita itu. Ya udah, akhirnya saya bertahan sama Maggie. So bareng sama Maggie masih kira-kira 50 km awal ya, ban bocor Pak Haji. Oh, pantes. Ban bocor. Bentang Jawa itu. Iya. Tapi lagi dibalikin ada. Itu bocor. Jadi saya tuh bocor 6 kali Pak Haji. Rata tapi 2 kali Jawa Barat, 2 kali Jawa Tengah, 2 kali Jawa Timur. Itu udah habis ban ya. Terakhir, kita dan teman-teman ini udah mental udah menjebak banget nih. Shoot
ketika Om Aldo ngelaporin WA ban habis, ya, ban habis, terus nyasar. Itu gimana? Tolong ceritain dengan ringkas. Ban habis dan nyasar, waktu udah mepet, gitu kan? Tuh gimana tuh? Sampai bisa lolos dari situ? Oke Pak Haji. Jadi malam sebelumnya itu dari Ponorogo ke arah Jember kalau saya nggak salah ya, Pak Haji, saya udah sampai di sana. Itu memang kondisi hujan juga pada waktu itu, hujan. Itu malam ulang tahun saya ingat banget tuh. Itu kondisi badan sebelumnya itu cuma tidur sekitar 5 jam Pak Haji, 2 jam dan 3 jam di malam itu. Nah di Jember itu akhirnya saya mutusin untuk istirahat tuh di penginapan. Masuk penginapan sekitar jam 1 malam lah, jam 12 malam. Harusnya saya ngejar sampai ke alun-alun Jember karena setelah itu kita ngajak Bumitir kan. Nah cuma nggak kejar. Padahal udah tinggal sekitar 9 kilo, 10 kilo nyampe ke alun-alun. Cuma badan udah meriang loh. Udah meriang. Jadi di Alfa tuh saya udah di Alfa sekitar setengah jaman. Saya coba minum karena dulu tolak angin 2, susu beruang 2. Badan tuh masih meriang ya, maksudnya meriang kayak merinding-merinding gitu. Cuaca. Akhirnya saya beli di sana, saya beli jas hujan baru tuh di Alfa. Jas hujan yang kayak piano tuh beli yang sama celana. Padahal saya udah pakai celana panjang, tapi saya masukin lagi biar supaya badan panas, keluar keringet enak kan. Ternyata nggak berhasil Pak Haji. Akhirnya saya nginep di Jember sana. Nah, saya lihat kan, saya masih di papan tengah nih. Di Jember karena saya nyampe Jemplang kan jam 3 sore. Jalan akhirnya saya masih jauh banget, masih waktu saya masih enak banget. Tapi udah, saya nggak mau maksain. Saya ini Sabtu pagi di Banyuwangi. Saya istirahat di Jember, saya tidur sekitar 7 jam di sana supaya badan recover kan. Nanti masih bisa finish sekitar jam 1 siang, jam 2 siang bisa ngopi di Jember. Saya jalan santai Pak Haji. Saya jalan, pace saya segala macam. Saya lihat peserta masih banyak nih. Wah, saya sarapan santai. Ini pertama-tama mau nyasar. Sebelum nyasar nih, sebelum nyasar banget. Pak, saya jalan dulu, saya lihat peserta masih banyak nih. Dan saya makan di Indomaret. Di sana itu saya lihat saya udah punya feeling Pak Haji. Peserta kencang-kencang banget ya di depan Indomaret saya. Padahal di Garmin saya setelah Indomaret itu harusnya belok ke kanan. Harusnya mereka agak ngerem, lihat Garmin, belok kanan dong. Ini kok malah kencang-kencang banget. Itu feeling saya pertama tuh. Peserta pada kencang, saya masih santai aja, antar juga kejar dalam hati saya kan. Udah, saya santai makan, saya isi minum. Waktu udah mulai ini terus naik terus. Nah, Garmin saya bilang ke kanan. Saya bilang, kok peserta yang tadi tuh kencang di depan saya. Ya udah saya ke kanan aja. Iya, dan berarti saya kalau kencang berarti nggak belok. Harus kalau mau belok pasti memelan gitu kan. Terus saya, belok. Udah saya nggak apa-apa belok. Saya ikutin di jalan. Nah di situ kira-kira sekitar 5 kilo dari situ, saya malah bilang, nih keren banget nih jalur ini. Kok jalur ini nggak pernah dibahas di grup nih. Jember dalam Pak Haji, gravel, kanan kiri sawah, depan pegunungan, seger banget Pak Haji. Nah, cuman saya jadi mikir, katanya gravel itu cuma ada 2. Satu di Dendels, satu di Bumitir alternatif. Kok di Jember ada gravel nih? Cuman saya menikmati pemandangannya Om, bagus banget. Sampai terus saya jalan, sampai akhirnya saya masuk hutan bambu Pak Haji. Di hutan bambu tuh energi saya udah habis. Saya cuma di sana ada rumput, saya cuma mau rebahan di sana. Pikiran saya, rebahan sambil lihat HP deh, karena ini saya rebahan akan sedikit lama nih. Jadi dia nggak bilang bahwa Anda ngasih tahu kita, nyasar loh. Segala kok enggak, dia cuma bilang Anda menyimpang dan silakan kembali ke titik awal. Jadi menyimpang dari mana, titik awal di mana kita cari sendiri loh. Berarti balik lagi kan? Nah, balik lagi itu udah di kilometer 1423. Saya harus kembali ke kilometer 1393. Makanya nih saya potong dulu nih. Tapi boleh 100 ya. Jadi saya udah nyasar itu 30 kilo. Ya. Tambah baliknya lagi. Ditambah baliknya. Makanya Strava saya kalau dilihat sekarang 1558. Harusnya 1502. Jadi saya 56 kilo nyasar aja. 50 pemanasan. Itu kalau percaya teman-teman itu udah mental udah mencelat semua ya. Udah nyasar gitu kan, ban habis gitu kan. Waduh, kita berdoa aja dah gitu kan. Di mau saya di tengah jalan itu, wah ada peserta ini terus ditanya peserta Filipina cuma wah saya akan DNF ya.
Nggak bisa bahasa Inggris gitu maksudnya? Iya, bukan. Maksudnya AKDNF itu. AKDNF. Saya peserta pimpin nanya, kenapa bro? Gak apa-apa. Saya bilang, ya ini gue bisa DNF deh. Karena gue harus nunggu yang ban itu pagi, bannya nggak buka di Maros gitu kan. Jadi yang kedua, saya udah olahraga. Wah, ini udah. Terus saya ketemu jalan gede, Pak. Wah, ini saya bilang. Di situ saya udah kayak kesetanan loh. Dari turun tuh kayak kesetanan, lampu merah saya gas. Terus orang di ini sedang bodoh amat terus tuh. Tapi itu kesalahan ya kan, namanya kita lagi nggak logis. Kita nggak ke bawah nih, nggak ke bawah nih mata ke depan terus nih, karena yang dilihat kendaraan bukan jalanan. Karena itu kan jalanannya mulus tuh. Ternyata ada lubang Pak Haji. Lubang tajam langsung. Aduh, dua-duanya langsung. Tas. Wah, kayak saya lagi ngelup di sini. Itu padahal saya sambil tuh ban habis. Terus gimana tuh? Kemana tuh? Di akhirnya udah saya cuma menepi. Itu juga sama kalau logis. Harusnya saya udah mulai berpikir jernih, lihat kiri kanan dong, ada tukang tamboban atau enggak. Itu saya cuma menepi. Dia cuma mikirin, ya udahlah. Saya ada ban dalam satu saya bawa, tapi ban dalam itu sebetulnya harus saya tambal di tukang tamboban. Jadi sebenarnya saya nggak punya stok. Nah, udah dilarangnya Pak Haji. Mungkin ya kodar lo juga. 50 meter dari saya itu ada tukang tamboban. Emang rezekinya kayaknya. Rezeki tukang tambal. Jadi akhirnya saya ketemu tambal ban. Ternyata ban saya bukan bocor, sobek. Ban saya 4 garis, 2 ban saya itu 2 di depan, 2 di belakang, sobek. Bapak-bapaknya gaya khas Jember yang gaya Maduraan gitu, apa logatnya dia bilang, wah mas ini gak bisa nih mas. Wah, cuman ya udah akhirnya saya telepon, mungkin dia dengar saya telepon sampai nangis sama istri. Akhirnya dia nanya, mas ini lagi ngapain sih sebetulnya gitu dia. Dia tambel pertama Pak Haji. Dia bilang, wah gak bisa mas ini. Karena bagian yang arobek itu, dekat bagian robek itu ada tambelan saya pertama kali. Itu yang saya udah tambel di sebelumnya, di Kebumen. Jadi dia harus ngilangin itu dulu tuh, terus dia bilang, wah ya saya nggak cukup nih yang kecil-kecil itu. Dia cuma udah motong-motong kecil-kecil gitu kan kalau tukang tambelan. Tapi tunggu mas sebentar, di dalam mau air putih, apa boleh pak air putih panas pak? Saya pikir dia mau ambil air putih panas kan di dalam. Ternyata dia ngambil sendiri Pak Haji, karet 1 blek yang belum dipotong-potong. Karet buat untuk yang karet dibakar itu, dia kan bukan yang patch gitu, jadi dia bawa segini sama dia, itu ban dalam dilibet sama dia 3 kali. 1, 2, 3. Jadi bukan ditambal gini, dilibet sama dia. Om kalau ini berhasil, Mas juga kalau ini berhasil, baru kita masuk ke ban yang kedua. Dia baru nyoba nih bersama dia juga nggak tahu bisa atau enggak, karena sobek posisinya Om, sobek. Ternyata bisa, alhamdulillah. Dan ban itu sampai finish nggak berkurang sama sekali anginnya. Akhirnya dia coba tuh Pak Haji di ban yang kedua. Iya, harus double loh. Ban yang kedua coba lagi. Bisa nggak? Bisa. Wah, dulu masuk di ban kedua. Cuma ada permasalahannya Pak Haji, saya nggak punya ban dalam. Ya kan? Ban dalam itu kan harusnya ditambel. Nah, dia bilang, udah Pak, mas ini sama juga mas yang ini. Dia bilang, udah ada bekas tambelannya. Saya harus gosok lagi nih. Nah, saya bilang sama dia, Pak, di depan ada gravel, jalur alternatif bumi sir. Dan itu gravel, makadam tajam-tajam itu. Saya harus bawa ban dalam Pak. Kalau saya ternyata di dalam itu bannya bocor, saya juga nggak akan finish. Saya tambel lagi Pak. Tenggat waktu ke COT udah tinggal sekitar 6,5 jam lagi lah pada waktu itu, karena setengah 6. Nah itu berapa kilonya Om? Berarti saya tanya sama Pak, alun-alun berapa kilo? Wah alun-alun deket Mas. Waduh istilah orang sana, dekat. Berapa kilo Pak? Wah saya nggak tahu ya berapa kilo ya. Ya mungkin sekitar 3 kilo lah. 4 kilo. Dekat nih Om, dekat nih sama saya. Saya buka Google Maps 15 kilo. Kali 15 kilo. Jadi 15 kilo saya ke Jember. Titik dari Jember itu kan 1393. Oh ini angka ini bakal saya ingat terus nih Pak. Iya. 1393 menuju ke finish itu masih 108 kilo. Ya. Jadi 108 ditambah 15 masih 123 kilo. Dan masih ada waktu 6,5 jam. Berarti ini dengan tanjakan bumi ya Pak. Dengan tanjakan bumi berarti saya ambil rata-rata pikiran orang ini aja loh. Berarti harus sekitar 25 average. Dalam hati saya, ini antara saya bisa sama saya nggak bisa. Saya cuma punya data, nanjak 25 km per jam itu mungkin ya sekitar itulah Cariu. Belum nanjak ke ini nih, ke Puncak Pinus. Nah itu 25 tuh. Saya mikir, wah
ini di depan masih ada yang tinggi, mungkin 25 kejar. Tapi saya lupa ngitung variabel bahwa nanti setelah Bumitir, dari Bumitir ke Banyuwangi turun. Karena pikiran saya masih, wah itu flat mungkin segala macam. Saya nggak kepikiran itu. Oke udah, dalam hati saya gimana caranya saya ngajak 20 km per jam sampai alternatif di sana. Karena saya pikir, saya sempat di Jember itu udah sempat plan gini Pak. Oke, saya cuma di video satu kali. Saya nggak akan makan siang, saya akan memforsir kaki saya, karena saya pikir di garis finish itu ada medis. Walaupun saya pingsan, saya kenapa-napa, kaki saya kenapa-napa, ada medis. Saya forsir, itu nanjak entah tenaga dari mana segala macam itu nanjak antara 15 sampai 20 pagi itu. Ya memang itu udah saya latih, tapi tanpa tas, tanpa handlebar, dengan berat sepeda kemarin 7,4 kilo. Berat sepeda yang kemarin 12 kilo Pak Haji. Jadi itu loh, wah Suruh latihan nggak mau sih loh. wah itu entah tenaga dari mana itu nanjak tuh akhirnya bisa nanjak segitu, bisa nanjak tuh sampai saya di gravel Bumitir, saya pikir itu 1:30 Pak Haji. Saya harus keluar dari gravel Bumitir itu jam 3-an. Alhamdulillah keluar dari gravel Bumitir 3:30 Pak Haji. Bukan jam 3, malah lebih dari target. Karena ternyata di gravel Bumitir itu nggak bisa ada part-partan itu nggak bisa digoes. Nah, maksudnya benar, ternyata turun dari Bumitir ke Banyuwangi itu turun. Saya turun kayak kesetanan kan. Iya. Jadi itu setengah dari saya turun jadi di Bumitir itu masih sisa 65 kilo lagi menuju ke hotel. Setengah dari saya turun itu, jadi saya sejam itu mungkin saya duduk di saddle-nya itu hampir mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit sisanya saya off saddle terus. Buset. Tapi itu bukan cara kemampuan saya. Ini ada lagi cerita lucunya Om. Sebetulnya kenapa saya off saddle? Jadi waktu pas saya keluar dari Bumitir, wah saya udah mikir buat turun yang kesehatan ini. Ternyata ada tim dokumentasinya tadi. Tim dokumentasinya lewat kan. Ini keren. Dalam hati saya, wah ada dokumentasi nih. Saya harus kelihatan keren nih. Off saddle dong Om. Off saddle. Dia nggak berhenti di depan saya terus, wah beneran nih saya berpikiran di situ, wah ini harus masuk ke filmnya harus masuk ke film BJ nih, udah saya keren-kerenin gitu kan. Karena mana ada peserta yang finish sambil off saddle ini, karena kan kita udah berjalan sekitar 1460 kilo, nggak mungkin ada yang off saddle, pasti semua udah lelah. Jemplang waktu itu sempat Om Aldo ada sepatu tuh di Resbar itu di Bandung. Itu gimana ceritanya di Jemplang itu, berapa jam? Dorongnya berapa jam? Gitu kan, sampai atas itu berapa jam? Oke Pak Haji. Nah, jadi Jemplangnya emang kan raja terakhir loh. Iya, raja terakhir, walaupun sebetulnya masih ada Bumitir, masih ada Ranupane yang sebetulnya nanjak kan. Jadi itu kita menempuh perjalanan setelah 1.200 kilo. Nah, Jemplang itu total segmen Jemplang itu 24 kilo. 24 kilo jeman. Average gradient. Average gradientnya 11 Pak Haji. 11. Average kan kenyataan tapi di dari bawah itu kan ada yang udah begitu. Tapi secara average ya. Average, tapi 7 kilo menjelang batu Jemplang itu gradien itu antara 15 sampai 29. Betul. Berapa? 29. Betul. 15 sampai 29 dan 29-nya bukan dikit. 25 ke 29 itu panjang. Oh iya, ini kan dorong. Iya. Nah, jadi saya cuman itu udah saya simulasikan kan sebenarnya waktu saya pulang kampung kemarin pakai specialized. Itu posisinya dari Gubuk Langkah sampai Lanjing, tanjakan Lanjing, itu bisa saya goes. Walaupun ada sekitar 10 sampai 15%, tapi itu bisa saya goes. Nah, dari Lanjing ke atas ke Jemplang itu saya dorong dan ternyata simulasi saya salah. Harusnya bukan sampai Jemplang, harusnya sampai Ranupane. Ternyata dari Jemplang pun itu di atas Jemplang itu masih ada Pak Haji. Balik apa namanya? Apa satu lagi itu masih naik. Ke Ranupane, makanya Om Sony nanya, Ranupane, saya bilang, saya tinggal 2 kilo lagi Om, ternyata nggak 2 kilo. Dari Jemplang ke Ranupane itu masih ada sekitar 9 kilo. Dan itu nanjak Pak Haji. Jadi kita dorong berapa? Jadi total dorongnya itu adalah 5,5 jam. Iya, emang harus segitu. Dengan average kecepatan 3 sampai 4. 3 sampai 4. Iya, 2 mungkin Pak Haji ya, 2 sampai 4 kali. Karena gradien miring. Iya.
mungkin itu Om Aldo ya. Kita serahkan ke teman-teman yang mau tanya. Yang lain. Jawab aja dengan singkat supaya waktunya cukup, durasi ya. Barangkali siapa yang mau duluan bertanya nih, Om Aldo? Silakan. Enggak, benar nanti balik. Kemarin pas nyasar, kepikiran nggak nanya warung atau sekitar, Pak, Bu, ada sepeda teman saya sepeda lewat nggak? Gitu nggak? Nah, itu saya udah Cuma sepele sebenarnya. Waktu pas saya turun kan waktu pas nyasar itu di dalam nggak kepikiran nanya ada sepeda lewat karena isinya hutan. Oh ya itu. Hutan bambu dan sawah. Nggak ada orang. Hutan bambu dan sawah. Rumahnya dikit banget. Ada kok orang yang keluar, tapi saya nggak kepikiran kalau tanya nggak kepikiran. Harusnya mungkin ketika saya ketemu 1-2 orang saya tanya. Udah mulai ada hawa-hawa kayaknya saya salah jalur ya. Tapi saya masih berpikiran ini kan jalurnya Garmin. Dan Garmin bilang autofruit. Iya. Dan saya mikir, oh memang pasti ada orang lewat sini soalnya nggak autofruit. Iya. Baru kepikiran itu malah pas di tambal ban itu tadi saya tanya, itu karena dia yang udah bilang banyak sepeda lewat. Saya bilang, Om, tadi ada sepeda lewat juga nggak? Ada sih beberapa yang lewat. Oh berarti memang harusnya lewat sini. Disitulah. Tapi itu udah bukan menyimpulkan saya salah di awal, tapi itu cuma kayak mempertegas bahwa saya salah. Buktinya orang lewat sini. Jadi nyambung pertanyaan ini yang kelewat tadi. Buru lupa tadi. Nah, waktu tadi sebetulnya waktu awal udah mulai sepeda, bus. Kenapa nggak belok itu padahal udah banyak nih. Iya, udah kepikiran. Kenapa terlalu capek atau gimana? Lu nggak kepikiran gitu kok. Gue belok sendiri gitu, padahal yang lain kan bus. Nah itu tadi yang saya bilang, jadi posisi di Indomaretnya itu adalah sebelum belokan, sebelum yang saya belok ke kanan. Nah, jadi saya cuma melihat bahwa orang kenceng di depan. Nah seharusnya kalau memang depan itu mau belok kanan, itu nggak sekenceng itu orang belok pelan, jauh. Itu nggak belok di dalam pikiran nggak? Apa udah apa namanya kecapean? Satu mungkin kecapean, tapi yang kedua saya masih percaya si Garmin ini juga autofruit. Iya. Indikasinya kan Garmin masih autofruit. Iya. Nah mungkin ini ke depan. Tadinya saya mencerita ini di belakang tuh. Kenapa saya itu salah jalur? Sebenarnya alasannya cuma satu tadi. Saya salah download GPX. Iya. Jadi yang saya download adalah GPX yang belum versi 1. Iya, makanya di finish itu begitu kita nyampe, Om Rifa bilang, bro, lu tahu nggak kenapa lu nyasar? Tahu, kenapa? Yang lu download adalah GPX versi 1. Sebenarnya tulisannya dia itu di grup itu final strip 1. Ada finalnya Pak Haji. Nah, saya kan karena kemarin kesibukan segala macam, saya nggak baca lagi bukunya. Ada yang tulisannya final doang, nggak ada tulisan strip 1-nya. DJ kemarin teman tanya dong, kira-kira kalau nanti ikut lagi dengan pengalaman yang sudah untuk perjalanan tuh bagusnya planningnya, maksudnya berapa jauh kita goes, berapa jam kita istirahat, atau ambil istilahnya ya mengalir air aja gitu istilahnya, dengan tanpa planning istilahnya, berjalan dengan apa adanya, misalnya waktunya istirahat, waktunya kondisi kita harus istirahat. Jadi nggak perlu kayak mungkin ada yang planning ya berapa kilometer kita goes, berapa jam gitu. Itu pengalaman Om Aldo baiknya gimana? Nah, jadi ini ya mungkin pertanyaan Om Ikin itu, bisa nggak gue secara normal, nggak race gitu tapi under COT gitu. Oke, Enggak, jadi perbandingan aja. Perbandingan, oke, siap. Yang planning dengan yang bisa berjalan. Iya. Mungkin bareng juga dengan pertanyaan Pak Haji nanti. Terima kasih Om Ipin pertanyaannya. Kalau misalnya ada sampai sekarang sih, ini andai kata Om Ipin ya, andai kata ikut lagi nih, walaupun belum kepikiran ikut lagi sih. Tapi nggak tahu kalau minggu depan tiba-tiba pengen ikut lagi ya. Tapi saya ada pikiran mungkin ya dari pengalaman yang di sana. Apakah kita harus nge-planning? Kita harus planning Om. Tapi ketika nanti di sana itu ada faktor X yang kita nggak bisa pernah perhitungan dari sekarang. Contoh faktor X-nya apa aja sih? Apakah kita bisa menghitung parameternya? Bisa. Contoh misalnya cuaca, itu kan faktor X yang kita nggak pernah tahu kapan dia akan muncul. Tapi apakah itu bisa kita ukur? Sebenarnya bisa. Contoh misalnya ketika kayak kemarin, misalnya kita boleh aja punya planning 300 kilo gitu ya. Terus kemudian kita istirahat, tapi kita harus siap kalau pilihannya gini, kalau kita mau planning kilometer
kita harus siap tidur di jalan. Iya, setuju. Karena kilometer belum tentu sama dengan wilayah yang banyak penduduk dan banyak penginapan. Jadi kita harus siap tuh, udah latihan dari sini, tidur ngemper, segala macam, udah siap tuh. Tapi kalau planning kita adalah tempat penginapan atau kota-kota yang memang punya banyak infrastruktur bagus, ya kita sebetulnya itu yang menurut saya lebih direkomendasikan. Ini yang dilakukan banyak, hampir mayoritas peserta adalah ngeset planning itu di mana tempat yang banyak penginapan dan banyak infrastruktur. Akhirnya dia tidur di sana, bisa tidur enak. Nah, berapa jam ngeles, berapa jam tidur, sebetulnya sebelum ini saya udah melatih tidur itu cuma 2 jam. Tapi dengan kondisi kemarin itu nggak kita sakit, nggak kena hujan, nggak kepanasan setelah itu kedinginan parah, nggak begitu. Tidur 2 jam apakah cukup? Cukup banget tuh. Kalau kita benar-benar ngantuk banget. Iya. Itu saya udah latih waktu saya di Banten Loop sama pas ke Bandung kemarin. Iya. Besokannya bisa. Dan waktu TDA. Iya, waktu TDA itu nyetir mobil segala macam, tidur cuma 2 jam. Itu TDA masih bisa ini aja. Masih bisa finish proton 1 lagi kan. Nah, ternyata bisa, tapi memang harus dilatih tidur 2 jam. Apakah bisa tidur di bawah 2 jam? Kalau saya nggak bisa. Orang-orang bisa, tapi kalau saya nggak bisa. Nah, bisa tapi bukan tidur malam, tapi tidur siang. Iya. Satu, saya akan mengurangi waktu tidur saya. Saya akan sepeda tuh terutama ban dan segala macam mungkin lebih banyak ya. Harus digedein dan mungkin harus belajar di sana. Ya. Dan saya nggak akan ngeplan berapa kilo saya dalam sehari target, enggak. Saya akan latihan pace saya. Ya udah saya ikutin pace saya segitu. Saya nggak tergoda sama pace orang lain harusnya. Nah, yang perlu di-set adalah di mana waktu akan istirahat gitu. Yang saya ingin tanya, gimana sih cara istilahnya melawan emosi? Ya itu paling susah, manajemen emosi. Manajemen emosi itu harus diperhitungkan juga loh. Gimana caranya supaya gitu, kadang-kadang kan dengan penuh tekanan segala macam. Kadang-kadang udahlah ngapain sih kok gini-ginian kan? Itu manajemen emosi. Gimana cara mengelola seperti itu? Oke, siap. Kalau gimana cara mengelola emosi seperti itu, mungkin itu harus datangnya dari pada saat awal sebelum kita start. Kita mau ngapain dulu nih? Gitu kan? Apakah kita mau finish atau kita pengen mau coba-coba bintang Jawa doang? Itu dari awal finish tuh udah ketakar tuh motivasinya sampai di titik mana. Nah, itu yang saya maintain terus bahwa saya mau finish. Ada orang banyak yang support saya, banyak doa, ada orang yang kelihatannya bakal seneng kalau lihat saya finish gitu. Dan saya nggak mau ngecewain aja, dan saya nggak mau ngecewain apa yang udah saya latih selama ini gitu. Karena di kilometer ketika saya mau DNF itu, saya selalu kepikiran saya sampai gini tuh pengorbanan udah banyak banget. Jadi kalau saya DNF, kalau saya cuma sekedar nyerah gitu aja, hilang semua yang udah saya latih. Bukan berbulan-bulan, saya ngelatih ini udah bertahun-tahun. Udah 2 tahunan saya persiapan ini, dan termasuk sama materi, sama fisik segala macam, waktu udah hilang. Jadi sayang kalau kesempatan saya juga cuma ini, dan saya nggak berpikiran untuk mengulang. Pada saat saya lemas itu, saya cuma kepikiran saya nggak akan mengulang lagi ini. Jadi saya harus finish gitu. Mungkin saya nggak akan mengulang lagi. Jadi ya udah, itu buat saya jalan terus sampai yang kedua adalah ya mungkin di waktu-waktu itu ya doa tadi pada saat break, setelah ada waktu untuk ibadah segala macam, ya di situ mungkin itu kita lagi ya. Itu di samping istirahat tuh itu kayak ada sesuatu yang entah dari mana tuh datang menenangkan, mengembalikan pikiran kita tenang sehingga kita bisa berpikir secara logis. Saya mau tanyanya, kapan mau reuni keluarga lewat jalur situ? Itu karena tantangan. Jadi anak nih ayah seperti ini. Oh ya. Saya terus terang aja berteman aja bangga, apalagi bagian dari keluarga baru, ada ayahnya yang jemput, ada istrinya yang jemput, terus di warganya jemput juga gitu. Ini Itu merupakan satu kebanggaan yang untuk kasih tahu anak saya ini menang dari situ. Bapak saya terima kasih banyak Tato. Memberikan saya ide juga Tato. Tapi bener Tato. Saya pengen memang mengajak keluarga ke salah satu jalur Tato. Tapi mungkin pilihannya bagus juga kalau kita bisa menelusuri jalur itu kembali, tapi bukan pakai sepeda ya. Pakai mobil supaya tahu. Mau sih Om. Tapi
tapi jangan pakai air putih ya. Karena jalan itu Iya. kayak mobil saya nggak kuat tuh bro, kan doang. Jadi pengen sih atau pengen dan itu udah pikiran, tapi waktu itu pikirannya salah satu jalur. Tapi bakal bagus kalau bisa melalui jalur itu dari ujung Carita sampai Banyuwangi itu, biar supaya sharing loh, paling nggak sharing perjuangannya mungkin ada pesan juga yang bisa anak-anak ambil ya. Juga apalagi kalau anak-anak udah mulai agak ngerti, Siapa tahu anaknya ikut juga ya. dan itu bukan tetangga, itu juga saya kaget saya kaget banget. Bahkan saya kaget ketika saya finish itu ada 2 spanduk om. Jadi spanduk pertama Apresiasi ya. saya kaget kok. Bapak saya bikin sama istri dulu bikin spanduk di rumah. Yang kedua waktu pas saya nyampe rumah, cakep, tetangga saya nanya jam berapa sih pulang? Itu udah ditungguin ada om. Mereka di pagar tuh. Saya bilang ternyata ini sebegininya apa mereka nyiapin resmet yang cuma titik-titik doang. Dia ternyata bisa kan mereka cerita tahu nggak waktu garis finish itu tegangnya gimana tegangnya. Kita tetangga saya kan itu semua kumpul di jalan pakai satu handphone itu ngeliatin ini si Aru udah finish waktu pas saya finish, jadi mereka benar-benar matengin titiknya sampai live IG-nya. Pas udah finish mereka ternyata saya bilang ini waktu pas finish kita di dalam teriak-teriak, yang di gol juga teriak-teriak pada akhirnya wah finish juga pak gitu aja ya. Bahkan ada satu nih temennya Om Asep namanya Pak Aris, dia tuh yang awal-awal nemenin saya sepedaan MTB yang ngajarin saya dari 20 kilo, 22 kilo. Nah pada saat di hari terakhir itu, di jam terakhir itu tetangga saya cerita di situ, ini Pak Aris nih dok, waktu dia mau finish itu baca-bacaan sendiri, ini kan dia berdoa sendiri ya, ini finish nih kalau bisa finish kalau bisa. Walaupun nggak nobar gitu ya, tapi kita rame gitu. Masing-masing di rumah gitu kan. Kita mantau yang dengan yang merah itu berbaju dengan yang merah itu. Gitu ya. Di rumah Pak. Oh di mana tuh waktu itu? Mudah-mudahan kita doakan Om Kahono ini bisa masuk juara umum trilogi. Di Bromokom dia kalah dari Australia. Australia 1, dia kedua. Lalu di Dolo kalau juga ya Sama Sulung. Sama Sulung. Mudah-mudahan kalau dilihat leaderboardnya poinnya itu udah tertinggi. Jadi di sini minimal masuk 3 juga cukup. Itu udah juara. Tapi kita maksudnya itu ini, tapi kan target kita kan satu dong gitu kan. Dan nanti kita grip berkibar lagi di sana. Bukan pakai B ya, pakai P. Kalau dulu kira IP. Saya kasih jawaban. Insya Allah kalau nggak ada halangan untuk ijen ya, untuk mengurangi Ijenkom, saya berusaha maksimal. Amin. Kalau misalkan dengan peserta yang udah ada untuk antara kita 1, 2, 3, insya Allah saya bisa untuk maksimal. Kalau nggak ada halangan mau di perjalanan, saya berusaha untuk di yang nomor 1. Amin. Ada Sulung maupun si James yang dari Australia, saya tetap berusaha itu. Gimana caranya? Saya kalau misalkan 2 orang itu turun. Nah, karena kalau si Sulung terus terang kemarin di Dolo, saya 3 minggu itu kurang lebih cuma sekali latihan dalam 1 minggu karena keluarga lagi. Alhamdulillah saya dua. Itu dengan 3 minggu cuma latihan 3 minggu sekali. Tapi kalau untuk Bromo emang satu kita nggak tahu terutama nggak tahu Pak. Kalau Bromo, tapi kalau Dolo kita udah tahu. Jadi kita udah ya minimal kita lihat rutenya aja. Oh ternyata kita pada sini kita bisa lulus nih. Iya. Makanya waktu untuk juara 2-3 untuk sprint saya udah tahu. Pas banget ya. Nah, momen itu sah aja karena timing kita udah tahu. Tapi kalau Bromo sama sekali nggak tahu. Jadi kita nggak punya timing. Iya arti di situ. Ya. Belum tahu medannya. Tapi saya kasih tahu sedikit ya.
walaupun nanti izin ya, saya potong dulu sedikit izin, kan mau izin nanti ya. Saya udah pernah ikut izin ya. Nah itu memang tanjakan yang paling erek-erek, bukan itu erek-erek ya. Itu 32-34. Tetapi yang 34 itu Om Kawono, dia paling cuma 100-150 meter ya. Karena gini, nikung begini, 32-34. Nanti begini udah turun 20 sekian. Lari aja. Nah itu lari. Kayak kalau 9 gitu. Berat kalau 9 kan cuma gradien itu 9 sampai 12. Tapi kalau dengan 30 kita mau lari pasti nggak kena. Itu malah menjadi goes. Mending goes ya. Licik aja ya. Siap. Tapi gimana nih kok kemarin gear belakangnya itu masih berapa tahun? Yang di mana? Yang di Sprocket itu kemarin untuk di kelok 9 sama tanjakan gigi 1 itu saya pakai depan 34, belakang kan 32. Alhamdulillah masih sisa 2 Pak. Berarti antara 34 Kirain mau pinjam 10.51. 34-28. Malu. rencananya ikut IRR sama kriterium ya dua. Mudah-mudahan kita Mohon izin Om saya Kawono, persiapan penuh izin kira-kira dari sisi sepeda tunggangan ada yang ingin diganti, di upgrade atau di apa? Kalau dari rencana atau masih pakai? ya betul. Untuk saya, kalau untuk siapa nih? Untuk Om Kawono. Oh, kalau untuk saya pribadi, Tunggangannya alhamdulillah kita masih pakai yang Cube aja dulu. Cube yang warna biru ya, bukan yang ini ya. Oh, lain lagi. Kalau yang ini warna hijau, ini size 51. Kalau yang biasa dipakai buat race itu size-nya 48. Oh, justru dikecilin. Bukan, emang size-nya 48. Jadi posisinya untuk ini frame kita nyaman. Dengan pakainya 50 32 11 34 kan itu aman. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan buat ngebus ataupun gimana itu juga lumayan enak. Itu aja. Sementara kita kalau untuk yang lebih ringan-ringan tak dulu dah. Sementara pakai pada beratan itu 8,3 kalau nggak salah. 8,3 cukup lah. Cukup berat kalau buat saya. Berapa watt powernya? Apa perlu yang 6,8? Enggak lah. Iya sih air. Legal. Lebih 1 gram. Saya 0,81. Size-nya beda Pak. Sama. 45,5. mau dicoba dulu. Coba dulu. Biar lebih memastikan. Ini kom loh. Anjir Rom. Sama ini lokal. Bisa. Powernya dapat. Nah, coba dulu. Apa di ini aja di Setara. fitting dulu. Soalnya ini 45,5-nya rada gede. Apa namanya, mungkin setara 48-an. 48-50 lah. Dapat tuh. 170. Mungkin bisa di-spin kemarin yang mana nih? Dari sekian banyak. Biar. Yang dipakai Pogacar menang. Ya kan? Nanti kalau tas finish gini nih. Kita doakan aja nih teman-teman ya untuk yang ke depan ini supaya memang progresnya itu naik terus. Latihan artinya tetap disiplin ya, disiplin, terutama orang-orang yang punya target. Kalau yang memang
untuk ilir-ilir aja gitu yang udah Terutama buat saya namanya. Itu justru target, Haji. usia ilir, tapi yang memang ngejar progres masih bisa ikut event-event supaya dapat nomor itu latihannya tetap Ya. disiplin ya. Ya, amin. Jadi ngikutin pola latihannya, jangan asal sembarangan, makannya udah dijaga, ya jangan makan sembarangan gitu ya. Untuk itu, untuk Om Aldo ya sebagai apresiasi ya, saya ini barusan terserah teman-teman ya. Gimana? Jadi Om Aldo, silakan. Saya tadi Om ya. Cair, alhamdulillah. Alhamdulillah cari nomor ininya ya. Ya, cair, alhamdulillah. Cutinya kebayar. Saya di perjalanan juga dibekelin juga mau mari. Dipinjemin wheelset, wah sepedanya juga akhirnya bisa dijual ke saya dengan segala macam pernak-perniknya juga disupport. Om Tio juga sama. Pas hari terakhir saya mau start tuh saya bilang, ban saya belum Jadi naik. ban. Di ban saya kan Om Tio langsung telepon ke Daily Bike, saya di ban baru. Bro, udah pakai aja ban baru. Supportnya luar biasa lah teman-teman. Makasih banyak. Ya, terus Saya apa lagi? Makasih aja sih. ya untuk yang ke depan itu Om Kahono sama Sofian juga Om Alvin atau siapa yang mau ikut di tur latihan ini ya, mudah-mudahan bisa berlatih, bisa dapat podium. Insya Allah jangan lihat jumlahnya, nanti kita juga kalau misalnya dapat nomor kita apresiasi lah gitu kan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga support gitu ya. Tinggal kita mudah-mudahan jangan ada orang melintang atau jaga kesehatan, jangan sampai pada waktunya kurang fit gitu badannya gitu kan. Jaga makanan, jangan banyak minum es. Ya, itu dari saya dan teman-teman, mungkin tinggal kita nanti selain berlatih kita dukung dengan doa ya. Amin. Mungkin dicukupkan sekian ya. Mungkin yang lainnya ya bebas aja ramah-ramah gitu kan. Minum apa kita Foto dulu yang penting. Pada duduk. Yang kecil di pangku, yang kecil. Yang kecil di pangku.